Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, para guru-guru yang luar biasa, ada tadi penasihat Al-Habib ya. Habib siapa tadi? Habib Al-Habsyi ya. Iya. Habib Ali Al-Habsyi, salam hormat buat Gurunda, buat Habibana dan para penasihat lainnya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sehat semua. Dan juga MC-nya yang luar biasa ya, Bang Farizal. Ya, mudah-mudahan sehat semua. Oke, karena waktu kita begitu singkat, ya. Jadi teman-teman, salam kenal dari saya. Kita langsung saja ke materi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surah Fatir, dikatakan ternyata ada MOU Allah dengan para hambanya. Yang mana ke MOU-nya itu? Ya, MOU-nya dengan hambanya itu adalah Innal ladzina yatluna kitab Allah. Ternyata Allah menjanjikan kalau kau nanti MOU sama saya, kamu tidak akan pernah merasakan yang namanya rugi. Bang Farizal. Bang Farizal, sorry, ada telepon masuk. Bang Farizal, kalau misalkan ada di sini yang lagi nyimak seorang pengusaha atau baik itu yang kecil ataupun besar? Ada, alhamdulillah Ustaz. Nah, namanya pengusaha, coba kalau ditanya, pernah nggak merasakan yang namanya rugi? Yo. Jadi pasti kalau orang usaha pasti dia pernah merasakan namanya rugi, baik itu dari rugi materi ataupun non materi. Ya, pasti itu. Maka ternyata Allah menjanjikan kepada kita. Ya, menjanjikan kepada kita. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, ternyata yang pertama kali yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita rugi. Yang manakah itu? Yatluna kitab Allah. Ya, teman-teman harus banyak bertilawah Al-Qur'an, harus banyak mentadabburi Al-Qur'an, harus banyak bertadarus Al-Qur'an. Nah, itulah dia. Maka teman-teman, agar kita hidup dengan Al-Qur'an, maka jangan sampai kita harus tahu juga ada ternyata 3 golongan yang ini sama Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir juga. Tsumma awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Ya, jadi Allah turunkan Al-Qur'an kepada orang yang dipilihnya. Ada 3 golongan. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsihi. Ya, jadi yang pertama orang yang ketika dia cuek sekali dengan Al-Quran, ya zalim kepada dirinya sendiri. Yang kedua, wa minhum muqtasid, dia pertengahan. Diajak pengajian berangkat, diajak karaokean juga, ayo juga. Nah, maka itu namanya mungkin apa tuh?
STMJ ya. Sholat terus maksiat Maksiat jalan. jalan. Itu. Itu namanya wa minhum muqtasid. Nah, maka ada tawaran Allah yang ketiga, yaitu wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Ternyata ada golongan yang ketiga. Nah, inilah orang yang akan berbahagia. Dia akan bahagia dengan Al-Qur'an. Itu orang yang senantiasa berlomba-lomba untuk sabiqun bil khairat, untuk mengerjakan sebuah kebaikan. Tetapi ingat, semuanya kebaikan yang kita lakukan adalah biiznillah. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sabiqum bil khairat. Ingin bahagia dengan Al-Qur'an, maka kita harus senantiasa sabiqum bil khairat. Teman-teman, dimanapun Anda berada, sudah seintim apa kita dengan Al-Qur'an? Nah, teman-teman nih, kalau misalkan Bang Farizal, saya mau tanya Bang Farizal, Masya Allah. kalau misalkan Bang Farizal punya HP nih, HP-nya sudah sisa 3% baterainya. Galau nggak? Pusing nggak cari casan? Galau banget Ustaz. Sampai cari kemana-mana itu. Nah, misalkan udah dicari kemana-mana, udah naik turun tangga, udah masuk keluar rumah, ternyata nggak ketemu juga. Ada saudaranya, ada kakaknya atau adiknya, nggak bantuin, nanya pun kagak. Ente udah mondar-mandir, udah kayak setrikaan tuh maju mundur, tapi nggak nanya, lu ngapain sih? Nggak nanya juga. Kesel nggak? Kesel banget Ustaz. Tentu Ustaz. Lu nanya kagak sih ya. Maka teman-teman, nah ketika kita misalkan iman kita lagi lowbat, ya, iman kita lagi low, pernah nggak kita segalau seperti itu untuk mencari pengajian, untuk datang ke majelis taklim, untuk bertadarus, ya. Maka teman-teman, satu kuncinya untuk berbahagia dengan Al-Qur'an. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Udah, kamu dengan zikir. Zikir itu bisa jadi kamu baca Al-Qur'an, itu udah zikir. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Nah, kata Allah, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Ya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari kitabku, maka akan dikasih kehidupan yang galau, maka akan dikasih kehidupan yang sempit, maka akan dikasih masalah yang luar biasa, macam-macam. Ya. Bukankah kita sering melihat para pengusaha-pengusaha, para pejabat-pejabat, dia kaya raya, rumah di mana-mana, aset di mana-mana, bini juga di mana-mana. Ya. Tapi kenapa mereka masih galau? Padahal hartanya banyak, bejibun. Kenapa? Hatinya yang kosong. Dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sepenuhnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Padahal satu syaratnya untuk bahagia dunia akhirat. Yang pertama itu cuma satu, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Kau harus jadi hambaku dulu. Kau bisa bahagia dunia akhirat, kau harus jadi hambaku. Jangan jadi hambanya harta. Jadi jangan jadi hambanya orang. Kau harus menghambakan diri sama Allah saja. Jangan menghambakan diri sama kerjaan. Ya, jangan hambakan diri sama HP. HP lowbat udah pusingnya minta ampun. Ustadz juga begitu? Iya, begitu juga saya. Ya, karena kehidupan kita sudah di situ terus. Tidur, sebelum tidur buka HP, bangun tidur. Apa yang pertama dicari? Apa yang pertama dicari? Kalau Bang Farizal, ada teman-teman yang lain, apa yang dicari pertama? Begitu bangun tidur? Biasanya sih handphone, Ustaz. Rata-rata handphone semua. Rata-rata handphone. Untung kalau sudah baca baca doa bangun tidur.
Nah, lalu bagaimana kita bisa hidup dengan bahagia kalau hanya mengenal Al-Quran aja masih covernya aja belum? Ya, maka teman-teman intinya banyak-banyak belajar Al-Quran. Karena kita, kalau misalkan kita nggak bisa baca Al-Quran, kita duduk diam dengerin orang yang baca Quran, kita sudah dapat pahala. Ya. Nggak perlu kita ngerti dengan artinya. Misalkan bukan dibilang nggak penting, tapi misalkan kita nggak ngerti dengan artinya, nggak apa-apa. Ikutin aja, duduk diam dengerin. Bukankah kita sering merasakan ketika misalkan kita diimamin sama imam yang luar biasa bacaannya yang syahdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kadang ketika kita mendengarkan imam yang bacaannya bagus, kadang kita terlena, ikut nangis, ya. Apalagi kalau lagi dalam kegalauan yang luar biasa, habis diputusin sama pacarnya misalkan, galau nggak bisa move on, wah, kasihan banget hidup lo, ya kan? Maka ketika dia ikut dengerin bacaan Al-Quran, dengerin bacaannya imam, kok bisa sedih gitu, nangis, karena padahal nggak tahu artinya. Itulah Al-Quran. Itu bisa juga memompa untuk meningkatkan kualitas iman dan imun kita, ya teman-teman. Bang Farizal dan teman-teman dimanapun berada, ini dari IAIN Kediri ya Bang ya? Iya, betul. Aroj Community. Kalau Aroj Community sendiri udah luas Ustadz, bukannya dari instansi saja. Oh gitu. Iya. Oh, jadi alhamdulillah. Mudah-mudahan makin luas dan bermanfaat. Amin ya Allah, amin. Ya. Nah, maka istilahnya tadi kita sudah bahas supaya perdagangan yang tidak pernah ada ruginya, baca Al-Quran. Salah satu yang pertama, innalladzina yatluna kitab Allah. Udah kau baca Al-Quran, selesai perkara. Ya udah, dunia akhirat sudah dipegang tuh. Kau pertama buka Al-Quran, pertama yang kita buka ketika kita buka Al-Quran, Al-Fatihah di sebelah kanan, Alif Lam Mim sebelah kiri. Apa bunyinya? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pertama kali kita buka Al-Quran, sudah di situ kita Allah tekankan, kamu nggak usah galau, nggak usah risau, nggak usah pusing. Kau belajar Al-Quran, insya Allah Allah jamin. La raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Fid dunya wal akhirah. Kau dekat dengan Allah, Allah jamin. Intansurullah yang surukum. Nah, kalau misalkan kita dekat sama dosen, nilai kita aman semua. A semua. Ya, yakin saya. Ya, soalnya saya pernah merasakan. Jadi dulu saya pernah nggak ikut UTS, nggak ikut ujian tengah semester. Karena waktu itu saya lagi ke keluar kota untuk waktu itu lomba musabaqah tilawatul Quran. Begitu pulang, saya ketemu sama dosen. Kata dosen saya, gimana kamu kemarin kemana? Saya bilang, saya pergi MTQ Ustaz. Terus juara, alhamdulillah juara. Gimana ini saya nggak ikut ujian Ustaz. Ya udah besok ente ngimamin Jumatnya di tempat saya. Alhamdulillah dapat A. Itu berkali Quran. Udah cukup ngimamin dapat A. Itulah raiba fi. Itu kan contoh kecil. Contoh kecil. Nah, yang kedua ada juga yang kejadian yang luar biasa yang ingin saya ceritakan kepada teman-teman. Kebetulan alhamdulillah saya sudah anak 2. Ya. Saya nikah di bulan Syawal. Saya namanya Syawal, lahir di bulan Syawal, nikah di bulan Syawal. Anak pertama lahir bulan Syawal, anak kedua lahir bulan Syawal. Semuanya Syawal. Ya. 4 kayak. Mungkin itu kalau di survei seluruh Indonesia mungkin itu bisa paling 1-2 orang yang semuanya Syawal. Nah, ada kejadian unik ini. Jadi istri saya ini ketika anak pertama ini adalah istri saya kena penyakit kista. Penyakit kista. Karena sempat 0 3 bulan, begitu terisi ketika jalan ke 4 bulan pernikahan, terisi, ternyata keluar bercak-bercak merah
Ya, akhirnya kita karena namanya pengantin baru ya, waduh, ini ada apa ya? Takutnya ini adalah keguguran atau apa kan? Akhirnya kita datang ke rumah sakit, waktu itu di Rumah Sakit Marinir di Cilandak, Jakarta Selatan. Kita periksa, maka kata dokternya, yang pertama kali ditanyakan sama dokter, kok bisa hamil? Nah, saya bilang, istri saya. Kok gimana? Kok nanya seperti itu? Dia bilang, iya, soalnya istrimu ini kena kista. Dan kistanya nggak main-main, 5,8 cm. 5,8, ini sudah masuk kategori abortus. Udah harus dioperasi, harus diangkat. Harus diangkat. Kalau 5 ke bawah masih bisa untuk di ini. Tapi kalau misalkan 5 ke atas, itu harus diangkat dan dioperasi. Maka dokter menyarankan harus dioperasi. Karena kalau kita tidak operasi, anaknya bisa cacat kalau misalkan lahir atau dia mati. Karena dia berantem. Berebut makanan antara bayi dan virus tadi. Dengan kista tadi. Maka apa saya bilang sama istri? Oke, sayang, bagaimana kalau kita operasi sendiri aja yuk? Ya, kata istri saya, gimana ceritanya? Kita nggak punya ilmunya, alatnya, apalagi kita nggak punya. Kita serba nggak punya. Gimana caranya kita operasi? Maka saya sampaikan kepada istri, sayang, Maihani, Masya Allah, Humairah, ya, saya sampaikan sama istri, gini sayang, kamu kan hafizah, 30 juz berjalan di otakmu, di badanmu. Maka bagaimana kalau kata siapa kita nggak punya obat? Kata siapa kita nggak punya ilmu? Wa nunazzilu minal Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Jadi Allah turunkan Al-Qur'an itu sebagai apa? Ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin. Sebagai obat. Tapi ingat, dan rahmat, yang penting kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu yakin dengan Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an akan menolongmu. Maka kita praktekkan, kita terapi, alhamdulillah 3 juz per hari. Kita terapi 3 juz per hari untuk janin kita. Alhamdulillah jalan 6 ke 7 bulan hilang dengan sendirinya. Kista itu hilang, biasanya kata dokter itu kistanya itu keluar ketika istri melahirkan. Jadi kistanya keluar beserta dengan bayinya. Tapi alhamdulillah berkat Quran hilang sama sekali nggak ada. Dan juga alhamdulillah berkat Quran, tahu-tahunya udah kesundul aja, sudah ada anak 2. Ya beda. Kesundul lagi alhamdulillah. Nah, maka yang penting yakin. Teman-teman cuman hafal Al-Fatihah saja misalkan atau Al-Ikhlas misalkan. Banyakin aja Al-Ikhlas, baca terus Al-Ikhlas terus. Bukankah kita pernah mendengar riwayat tentang sahabat, imam, yang ketika sholat, itu aja terus dibacanya. Qul huwallahu ahad, itu terus dibaca. Tiap ngimamin, itu terus yang dibaca. Maka dilaporkanlah kepada Rasulullah. Rasulullah itu kok Ustadz Kulhu tuh. Kalau bahasa kita mungkin di Betawi, di Jakarta, di Jawa, itu Ustadz Kulhu. Jaga, awas tuh. Nanti awas ketika rakaat kedua pasti baca kulhu lagi tuh, bayang. Maka ternyata dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah memanggil orang itu, ditanya, kamu kenapa? Kau baca itu terus. Padahal kamu hafuz Quran, ya banyak ayat-ayat yang lain. Maka apa kata sahabat yang satu ini? Menyampaikan bahwasanya kecintaan saya terhadap Al-Ikhlas inilah yang membuat saya ini terus yang saya baca. Maka teman-teman amalkan. Bisa jadi Al-Ikhlas inilah yang mengantarkan kita ke surga. Teman-teman hafal Al-Fatihah, berarti Al-Fatihah inilah yang akan mengantarkan kalian ke surga. Insyaallah. Ini sudah masuk berapa menit lagi? Oh, udah. Siap. Sisa berapa menit, Bang Farizal? 5 menit lagi, Ustaz. 5 menit lagi. Oh, mungkin kita 5 menit itu kita pakai untuk sisi tanya jawab ya. Tanya jawab ya. Baik. Artinya sebagai kesimpulan sebelum kita sisi tanya jawab, tidak ada penyesalan ketika kita mendalami Al-Qur'an. Ya, kamu dekat dengan Al-Qur'an, Allah sudah jamin la raiba fi dunya wal akhirah. Oke. Silakan.
Allah, terima kasih kepada Ustadz yang Masya Allah luar biasa memotivasi kita semua ya. Udah lantunannya, udah, Masya Allah luar biasa, the best lah, idola semua kaum hawa, Masya Allah. Baik, sekarang masuk sesi tanya jawab teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan silakan, kalian bisa lewat kolom chat ya. Jika yang mau ditanyakan, bebas ya, bila terkait tentang, boleh berkait tentang tema atau terkait tentang apapun itu ya, karena beliau itu Masya Allah luar biasa ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Bismillah, Kak. Saya mau bertanya, Ya satu orang, mungkin dari Fitri Pariangan dulu. Fitri dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Fitri, biasa dipanggil Fitri, kadang dipanggil Laila. Baik, saya akan bertanya, Ustadz, bagaimana caranya kita dengan mudah menghafal sebuah ayat Al-Quran atau menghafal 30 juz Al-Quran? Ya. Dan mendalami Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya, dengan kesungguh-sungguhan gitu. Demikian, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab apa gimana? Ya, langsung jawab aja Ustadz. Oke, baik. Saya Bang Farizal, saya jadi ingat guyonan teman-teman. Jadi ternyata dia bilang, kamu Syawal, jangan sampai istri kamu juga Fitri. Maka saya bilang begini, namanya Syawal itu kan kembali ke fitrah, kembali kepada suci. Maka istri saya namanya Suci. Nah, oke. Maka tadi pertanyaannya Mbak Fitri, salam kenal untuk teman Mbak Fitri dan semuanya. Bagaimana caranya? Yaitu sering banyakin baca, banyakin dibaca ulang-ulang, misalkan 7 kali. Tetapi teman-teman perlu ketahui, kita set ini sering-sering aja ya. Kita sering mendengar ayat, ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ternyata kenapa ada kata-kata tentang tadi masalah qiyamul lail, bangun tengah malam, kok bisa disambungkan dengan warattilil qur'ana tartila? Maka teman-teman, bagaimana lancarnya hafalanmu, bagaimana kemuliaanmu terletak pada qiyamul lail. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Maka maksud daripada itu adalah waktu yang paling bagus untuk menakrir atau menghafal Al-Quran adalah ketika di sepertiga malam. Ya, makanya ada namanya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, meskipun sedikit. Ya, nisfahu aw inqus minhu aw qalila. Nah, jadi teman-teman harus banyak-banyak bangun malam. Saya juga bangun malam, Ustaz. Ngapain? Buang air kecil. Itu beda cerita. Ya. Jadi tergantung bagaimana hafalanmu, tergantung bagaimana qiyamul lail. Karena waktu untuk mentakrir hafalan adalah ketika kita sholat sunnah. Ya, ketika kita sholat sunnah. Karena kita pengen ngulang sampai berapa juz pun atau berapa halaman pun bisa. Jangan di waktu sholat jamaah. Ketika sholat jamaah, wah, kamu baca itu. Kamu nakrir. Padahal kamu banyak jamaahmu. Ada hajatnya masing-masing kan beda. Kamu lagi ngimamin. Tiba-tiba nakrir 1 juz. Wah, yang taubat orang datang ke masjid ente kan. Nah, maka ketika kita jadi misalkan bangun ini atau misalkan qobliyah ba'diyah bisa juga di situ. Oke, mungkin itu, Mbak. Ada lagi? Insyaallah, terima kasih kepada Ustadz Syawal Mubarak yang telah menjawab. Syukran, Ustadz. Insyaallah. Ya, sama-sama. Oke, ini tadi Dimas. Gimana Dimas? Dari Dimas Ramadan yang tadi ingin bertanya, silakan. udah diwakilkan, Kang? Udah diwakilkan, Masya Allah. Baik. Sama pertanyaannya. Sama katanya Ustadz, sama. Sudah diwakilkan Ustadz. Iya.
Mungkin sehati mungkin. Insya Allah. Oke, dari yang lain teman-teman semua, ada yang ditanyakan kembali? Silakan jika ada yang mau bertanya. Kita membuka 3 pertanyaan ya teman-teman. Tinggal 2 lagi. Silakan, ada yang bertanya? Baik, saya Kang. Silakan dari Agis Maulana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi begini Tad, bagaimana caranya ketika kita membaca Al-Quran supaya menghayati ya, dan kadang-kala kan juga kita belajar lagam yang seperti yang kita dengarkan tadi, bagaimana Ustadz membaca ayat Al-Quran itu Masya Allah. Kalau nggak salah itu lagam ini Syekh Mansur As-Salemi ya. Jadi Iya, betul. iya, saya benar-benar suka itu Tad sama beliau gitu. Masya Allah, Iya. kadang-kala juga kan saya ngaji suka ngikutin lagam itu, tapi mau fokus sama lagam yang satu itu benar-benar susah gitu. Dan bagaimana juga ketika kita membaca Al-Quran, nyampe kita merenungi gitu, nyampe yang Masya Allahnya mungkin bisa mengalir air mata gitu ya, karena menghayati atau menikmati bacaan tersebut gitu. Jadi begitu saja Ustadz, pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi yang pertama niat. Kita luruskan dulu niat kita. Kita baca Al-Quran untuk siapa? Ya, kita luruskan niat kita. Adapun itu, nah teman tadi siapa? Ada sama siapa tadi? Agis, Bang Maulana. Siapa? Bang Maulana, Bang Agis. Ya. Nah, untuk ini bagus. Syekh Salim As-Salimi itu bagus. Lagunya silahkan ditiru, tapi kalau tajwidnya jangan ya. Untuk tajwidnya itu sebenarnya banyak yang lebih. Ya, banyak yang lebih. Jadi tajwidnya nggak usah diambil, untuk langgamnya silakan. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menghayati? Yang pertama itu tadi niat. Yang kedua adalah kita kudu ngerti artinya. Kalaupun kita nggak ngerti artinya, maka langgamnya ini yang kita perdalam. Langgamnya ini ketika kita ngangkat suara, kita ya sampaikan dengan hati, maka akan sampai kepada hati juga. Ya, misalkan tadi, misalkan ayat yang lain, misalkan atau Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Al-ayat. Jadi ketika kita ngangkat suara, kita pun mendalami. Kita ngangkatnya enak, nggak terkesan terburu-buru, ya, santai, nggak merasa ketinggian juga. Jadi suara juga kita harus jangan sampai kita ketinggian. Ketika ketinggian itu, maka terdengar pasti nggak enak. Karena kita terdengar terpaksa nih, wah ini kayaknya dipaksa nih suaranya. Atau kerendahan, nggak boleh dia kerendahan. Kurang bagus juga kedengaran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Nah, tapi pasti akan lebih bagus ketika standar. Jadi yang sedang-sedang saja. Ya. Nah, gitu aja. Harus didalamin langgamnya, dikuasain, Bang. Jadi ketika kita ngangkat suara, baik itu di ayat yang mana, kita pun enak. Sangat menikmati. Nah, kalau kita sudah menikmati itu, bahkan bukan ayat azab pun kita bisa sambil nangis.
karena kita menikmati langgamnya. Itulah Al-Quran, dahsyatnya Al-Quran. Ya. Dan ini juga Ustadz soal apa? Soal berlatih suara sama nafas itu yang menjadi kendala terbesarnya. Maka teman-teman silakan dicek di Instagram saya, itu sudah saya pernah upload itu mengenai bagaimana cara latihannya. Salah satu cara latihannya adalah ketika misalkan hari ini Alhamdulillahirabbil alamin, maka besoknya misalkan kita naikin lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, suara saya kayaknya masih mampu lagi nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, masih mampu. Alhamdulillah. Dan seterusnya. Seperti itu latihannya. Sampai kalau misalkan wajahnya merah, di sini keluar urat ininya, nggak apa-apa. Namanya juga latihan, ya. Seperti itu latihannya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Lihat, di Instagram tuh ada tuh. Ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, si, do. Ya, kurang lebih begitu. Maka nanti akan kelihatan, oh ini sanggupnya suara saya ini sampai di sini. Ya, oh ternyata seperti ini. Untuk latihan nafas, pakai ayat yang panjang. Pakai ayat panjang nanti latihannya. Misal, Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai di sini habis nafasnya, ulang lagi. Sampai di nasta'in, sampai betul-betul ini. Jadi caranya latihannya adalah pakai ayat panjang, disambung terus. Minimal satu baris lah. Kalau dalam Al-Quran itu, minimal satu baris, itu standar nasional lah. Kurang lebih, kalau kita kasih detik, itu kurang lebih 35 detik lah, kurang lebih. Itu standar nasional. Ya, udah pakai SNI lah. Itu. Ya. Kalau masih di bawah 30 detik, masih perlu dilatihan. Dan juga banyak olahraga. Atau sit up. Karena di perut inilah yang akan menjadi kontrol. Ketika kita mengeluarkan suara, perutlah yang mengontrol keluarnya nafas dan huruf. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bang. Dan jangan lupa talaki langsung sama guru, ketemu sama guru. Jangan di YouTube doang belajarnya, langsung ketemu guru. Ya seperti itu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya. Oh, luar biasa ya, memotivasi kita dan juga menjadi inspiratif bagi kita semua. Oke, satu pertanyaan lagi nih teman-teman, silakan. Ada yang mau bertanya? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizaluddin, silakan. Saya pertama memperkenalkan diri, nama saya Rizaluddin Ashkari. Saya mahasiswa Universitas Darussalam Gontor. Masya Allah. Turut berduka cita kemarin. Nah. Ya. Yang saya tanyakan pertama buat Ustadz sebagai pemateri, kami alhamdulillah pernah menghafal dan menyelesaikan hafalannya 30 juz. Cuma ada beberapa kendala dalam menjaga hafalan, terutama untuk kalangan mahasiswa yang mungkin kita di lingkungan, sekalipun di sini lingkungan pondok pesantren, tapi ada beberapa kendala yang memang menjadikan kita itu ada agak kesulitan untuk memurojaah hafalan. Di luar, di sisi lain kan kita banyaknya tugas kuliah dan sebagainya. Itu yang pertama. Gimana caranya gitu supaya kita itu benar-benar istiqomah dalam memurojaah sekalipun di situ kita banyak tugas dan kegiatan. Yang kedua, kami juga di sini sebagai alhamdulillah diberikan amanah sebagai staf Direktorat Islamisasi dan Markas Quran. Dan kami juga sebagai penanggung jawab dari zona
tersendiri di Universitas Darussalam Gontor. Jadi kami yang menanganin anak-anak tahfidz di sini. Nah, ini anak-anak kan di sini mereka juga sama seperti saya di sini. Pertama mereka untuk belajar, yang kedua mereka pengen menghafal Quran juga. Kan kami punya anggota itu 100 lebih. Itu kami tanganin mereka dalam menghafal Quran. Nah, terus ini kesulitannya itu dalam membagi waktu dalam menghafal Quran. Sekalipun ada waktu khusus untuk menghafal Quran. Gimana cara supaya lingkungan yang ada yang telah kami buat di sini supaya mereka itu hatinya itu terus bersama dengan Al-Quran, sekalipun di sini lingkungannya sudah mendekati lingkungan yang pas gitu untuk menghafal Al-Quran, untuk menjaga Al-Quran, karena kami udah mengatur segalanya, waktu sudah kami buat, itu supaya anak-anaknya itu benar-benar di hatinya ini benar-benar mendalamin Al-Quran itu seperti apa langkah apa yang harus kita lakukan. Mungkin itu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini luar biasa ini. Ini seorang yang di lingkungannya aja seperti itu masih ini, apalagi kami yang di dunia apa ya istilahnya, di dunia medsos, dikit sana sini, dan pergaulan kami juga ya apa ya, pergaulannya ketika kita sudah terjun di dunia entertain itu luar biasa cobaan dan godaannya. Cuman ya kalau misalkan kita nggak masuk di dunia seperti itu, maka siapa yang akan mengisi untuk meminimalisir mereka? Karena kalau kata Syekh Hasan Asy-Syadzili, a'linu bi ta'atikum kama a'lanu bi ma'siyatihim. Kalian harus mensyiarkan ketaatan kalian sebagaimana mereka mensyiarkan kemaksiatannya. Oke. Maka teman-teman, yang pertama tadi lingkungannya itu sudah sangat mendukung tuh. Karena ada saatnya kita ini diselamatkan oleh lingkungan. Termasuk saya di Jakarta ini, kita di PT IKI ya diselamatkan sama lingkungan. Andai bukan lingkungan kita yang seperti bukan lingkungan Al-Quran, wa na'udzubillah. Antum tahu sendiri bagaimana cobaannya di ibu kota, bukan ibu kota ya, mantan ibu kota. Ibu kota. Maka untuk memang istiqomah itu memang luar biasa ya. Karena al-istiqomah khairun min alfi karamah. Satu keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 karamah. Kalau tata cara sendiri itu untuk menakrir ya. Kalau teman-teman termasuk imam-imam Istiqlal, memang minimal nakrirnya itu 4-5 juz per hari. Kalau di kantor bagaimana per harinya, seperti apa Bang metodenya? Jadi gini, kalau saya sendiri udah punya waktu khusus itu untuk murojaah hafalan itu. Jadi per hari itu untuk kami pribadi itu 3 juz dalam pengulangan. Tapi untuk mentakrir anak-anak itu kami wajibkan sehari 1 juz. Karena mereka hafalan itu kan di sini tidak semuanya hafalannya. Jadi enggak merata. Jadi masing-masing ada yang masih standar gitu. Kalau yang kami pegang itu anak-anak, alhamdulillah, yang udah 30 juz itu udah ada 4 orang, terus yang di bawahnya itu masih ada itu yang mereka udah pernah menghafal juga. Tapi ketika untuk mereka menjaganya di situ, nah kami sedang mengatur gitu. Jadi untuk per hari mereka jangan kurang. Jadi untuk menyeluruh 1 juz. Tapi untuk malam kami memberikan waktu malam itu untuk merojus. Jadi jam 9 sampai setengah 10. Nanti ada yang memimpin. Nah kebetulan tadi Ustadz bicara ya PT IKI ya. Teman kami juga alhamdulillah banyak di PT IKI gitu. Mereka alhamdulillah ini. Kami juga sering konsultasi gitu ke teman-teman yang di PT IKI, ya menanyakan gimana cara menjaga hafalan ini itu. Untuk di sini memang di Unida ini emang mahasiswa wajibnya itu 1 tahun itu 1 juz. Tapi untuk zona Quran sendiri yang kami pegang itu dalam 1 semester harus minimal itu 2,5 juz seperti itu. Tapi masih ada beberapa kendala dari anak-anak itu. Ya, jadi nggak apa-apa. Ya, artinya dengan sebenarnya antum ya, insya Allah apa ya,
dengan kondisi seperti di Gontor itu udah lingkungan yang luar biasa. Karena kan lingkungannya Al-Quran semua kan. Meskipun di mana-mana namanya pohon itu pasti ada buah yang busuk. Tidak semua buah manis. Atau ya kan, maka tergantung santri-santrinya ini nanti mau diberikan kesadaran kalian mau jadi buah busuknya atau buah yang manisnya. Ya kan? Maka mungkin ya kalau misalkan di sekitar Tebu Ireng itu teman-teman yang di sana itu ustadznya itu malah kalau misalkan setoran itu bahkan 4 sampai berapa orang itu 4 sampai 8 orang dengan jus yang berbeda setoran beliau simak itu masya Allah hafalannya luar biasa. Tapi kan makam kita ini belum bisa sampai ke sana. Jadi beliau menyimak dengan jus yang berbeda-beda. Itu luar biasa. Kalau di sana mungkin berapa orang paling maksimal? Kalau saya pribadi itu memegang kelompok atau majmuah halaqah tahfidz itu mereka yang hafalannya di atas 5 juz. Jadi mereka ketika store hafalan ke saya itu minimal 1/4 juz. Jadi kalau kami sih 2 orang yang mereka takdim ke saya itu jadi dengan kiri kanan itu saya sama. nerima kiri kanan beda kan? Beda. Ya. Itu setiap waktu sholat sebenarnya sudah bisa. Misalkan selesai sholat kan 5 waktu nih. Udah setelah selesai sholat dua lembar setengah lah misalkan. Udah minimal 2 lembar setengah ya 1/4 juz ya. Bisa lah itu selesai 1 hari. Kalau setiap selesai sholat gitu. Dan memang waktu yang paling bagus yang kami guru-guru kami ajarkan itu ya ketika Qiyamul Lail itu. Jadi memang itu ilmu amalan yang disampaikan dulu sama seorang syekh yang dari Sudan. Ya, beliau juga menyampaikan kita jangan menyalahkan kesibukan kita. Ini nasihat untuk kita, untuk saya pribadi dan semua teman-teman. Jangan sampai kita menyalahkan kesibukan saya banyak tugas saya Ustaz, saya banyak ininya apa segala macam. Bukan masalahnya di situ, bukan. Yang masalahnya adalah ternyata Al-Qur'an itu Al-Qur'annya yang tidak mau dibaca sama kita. Na'udzubillah kan. Ternyata dengan sudah kita hafal ternyata Al-Qur'an ini masih nggak mau terlalu banyak kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang nggak mau. Ya, maka teman-teman ya mudah-mudahan kita lebih semangat lagi untuk membaca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu bukan setiap hari tetapi setiap waktu. Itulah insya Allah namanya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Jadi bukan zikir hanya subhanallah walhamdulillah. Tapi dengan hafalan. Teman-teman saya biasa kadang malah main PS, main PlayStation bola, itu sambil ngaji, sambil nakrir. Masya Allah. Jadi ada aja cara orang itu masing-masing beda. Nah, sambil naik busway, baca Al-Quran, nakrir, macam-macam orang. Tapi memang yang paling ideal waktunya itu adalah ketika ya Qiyamul Lail itu, ketika sepertiga malam. Ya. Mungkin itu saja Bang, ya. Kita enggak syukron. Ya. Kalau masalah ininya, antum kayaknya lebih paham lah yang di situ keadaannya. Untuk masalah nakrirnya kita seperti itu aja yang selama ini kita laksanakan sama teman-teman. Ada? Halo? Ya. Oke, Masya Allah luar biasa ya. Sungguh memotivasi kita semua. Dan Masya Allah luar biasa. Jadi untuk teman-teman yang masih bertanya tapi belum bisa terjawab, Insya Allah nanti bisa dikirim aja pertanyaannya. Kalau enggak nanti hubung ke IG beliau. Nanti saya akan, mungkin Ustadz bisa memberitahukan IG Ustadz biar teman-teman tuh bisa tahu juga. Boleh. Silakan Daeng Syawal, klik Daeng Syawal. Itu jangan lupa Daeng Syawal. Terus YouTube juga ada. Nanti kalian teman-teman bisa melihat. Beliau itu di YouTube-nya Masya Allah luar biasa. Kadang sama kori-kori juga gitu kan, terus bahkan sudah ada latihan-latihan, udah cocok banget tuh setiap orang yang memang ingin menghafal Al-Quran.
Dan Tuh, yang mau sharing-sharing silahkan DM Masya aja Allah. DM. Masya Ada Allah. dari Gontor, ada dari siapa Nah, silahkan. Tapi boleh. satu-satu ya. Insya Allah. Insya Allah luar biasa. Terima kasih Ustaz. Insya Allah luar biasa ya. Dan sebenarnya pas tadi Ustaz bicara itu, kita kan yang belum hafal Al-Quran itu suka renung. Masya Allah luar biasa ya. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa seperti beliau-beliau semua ya, yang bisa menghafal Al-Quran juga. Dan mudah-mudahan tetap istiqomah. Jadi doang. Ya. Itulah loan. Oke, baik. Mungkin Amin. itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih bila mana ada kekurangan. Mungkin Ustadz ada closing statement untuk anak-anak, teman-teman semua, biar semua termotivasi lagi. Mungkin terima kasih, itu aja. Ya. Sebagai kesimpulan tadi yang saya sampaikan bahwasanya kata Syekh Asy-Syadzili itu a'linu bi ta'atikum kama a'lanu bi ma'siyatihim. Jadi kalian itu harus bersama, berjamaah, bertim. Karena kemaksiatan ini mereka bertim, berjamaah untuk mensyiarkan kemaksiatannya. Maka kita ini harus bertim juga, bersatu untuk mensyiarkan, menviralkan video-video dakwah, mensyiarkan video-video ngaji, tausiah, viralkan. Jangan sampai kalah viral sama yang nggak jelas. K-pop, TikTok, naudzubillah. Ya, pokoknya syiarkan ketaatan kalian. Kalian lagi ngaji syiar. Niat bismillah. Niatmu sama Allah yang tahu. Jangan pedulikan sama bisikan-bisikan setan minal jinnati wan nas. Ya, pokoknya syiarkan bismillah bismillah bismillah. Ya, seperti itu, Bang. Terima kasih. Saya mohon maaf lahir batin nggak bisa membersamai lama ya. Kalau kita bisa ketemu dengan di event selanjutnya insyaallah dengan keadaan yang lebih baik insyaallah. Insyaallah. Siap Ustaz. Oke, terima kasih Bang Farizal dan teman-teman semua ya. Siap Ustaz, siap. Syukran katsiran Ustaz. Saya Terima izin kasih pamit banyak. duluan ya. Ya Ustaz, insyaallah. Terima kasih sebelumnya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajiannya telah selesai semua, insyaallah luar biasa. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon informasi ya, ada informasi bahwasanya nanti jam 4 itu ada kajian kembali dengan Habib Ahmad bin Muhammad Bafaqih. Insyaallah nanti melalui WhatsApp ya, karena beliau menginginkan lewat WhatsApp kayak gitu. Dan saya menginformasikan untuk teman-teman jika memang ingin berdiskusi dengan beliau, meminta kajian dengan beliau terkait tentang keagamaan, maka jangan via Japri, artinya jangan melalui WA ya, karena amanat beliau seperti itu. Jadi untuk itu DM aja ke IG-nya, nanti saya informasikan IG-nya, jadi teman-teman bisa ke IG gitu ya. Jadi jangan langsung Japri seperti itu. Mungkin itu aja teman-teman, terima kasih. Dan memang jika ada yang belum bertanya mohon maaf ya, nanti bisa bertanya di lain waktu. Dan IG-nya nanti saya akan kirimkan lewat grup ya, IG Ustadz Syawal Mubarak, biar teman-teman tahu juga ya. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.